Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media yang saya hormati dan pertama Pak Ketua Forum Pimpinan PTKIN, Pak Ketua SPAN, Sekretaris dan Bendahara yang saya hormati. Tadi sudah kita ikuti bersama-sama launching SPAN UMM PTKIN tahun 2020. Beberapa hal sudah disampaikan secara umum baik oleh Ketua Panitia, oleh Pak Dirjen maupun oleh Pak Menteri. Nah, barangkali ada beberapa hal yang ingin disampaikan sebagai bagian informasi tambahan. Saya berikan kesempatan pertama pada pimpinan PTKIN, pada Prof. Mahmud, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tentu teman-teman pengurus forum PTKN, kemudian juga Ketua Panitia SPAN UMPTKIN, Bendahara SPAN UMPTKIN, dan teman-teman hadirin para wartawan dan teman-teman peserta kegiatan konferensi ini yang ada secara online. Pertama, kita bersyukur malam ini kita launching peluncuran kegiatan SPAN UMPTKIN. Dan ini biasa kita lakukan setiap tahunnya. Dan tahun ini tentu kita akan melakukan kegiatan SPAN UMPTKIN dengan inovasi yang didasari rekomendasi panitia SPAN UMPTKIN tahun-tahun yang lalu, hasil evaluasi. Dan tahun ini tema kita adalah Merajut Indonesia Emas, Histori, Mimpi, dan Prestasi. Tadi sudah dikupas banyak oleh Pak Dirjen, Pak Menteri Agama terkait dengan tema kita ini. Hadirin yang saya hormati, kegiatan SPAN UMPTKIN ini terdiri dari dua. Yang pertama SPAN, yakni Seleksi Prestasi Akademik Nasional yang berbasis rapot. Dan kali ini sudah ada kemajuan. Kalau dulu calon mahasiswa melakukan upload rapotnya, tahun ini sudah terkoneksi dengan Dapodik, Kementerian Pendidikan, sehingga panitia ketika tahu tinggal mengambil data-data yang ada di Kemendikbud. Dan ini salah satu terobosan yang tentu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena memang tahun-tahun sebelumnya kondisi pandemi cukup luar biasa dan mudah-mudahan tahun sekarang membaik. Dan yang kedua, ini kita lakukan tes ujian mandiri yang berbasis sistem seleksi elektronik, dan mudah-mudahan tahun ini pun ada terobosan-terobosan lain yang terkait dengan pengawasan pada saat proses pelaksanaan tes dilaksanakan. Dan tahun-tahun yang lalu kita sudah berhasil, tentu kita ingin tingkatkan lagi dalam konteks pengawasannya berbasis IT. Dan saya berharap sesuai dengan tema kita, kepada para siswa-siswi kita baik dari madrasah aliyah, pesantren maupun dari SMA, PTKIN saya sangat yakin akan menjadi solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di negeri tercinta ini. Jika PTKIN bisa menindaklanjuti cita-cita tersebut, saya punya keyakinan persoalan-persoalan yang saat ini sedang membuat kita mendapat gangguan-gangguan akan bisa terselesaikan, karena di PTKIN ketika beragama pasti agama yang rahmatan lil alamin, atau yang sering kita sebut
Islam wasatiyah. Demikian pula soal kebangsaan di PTKIN sudah kita selesaikan bahwa lulusan PTKIN akan menjadi anak bangsa pembela NKRI. Dan yang berikutnya tentu di PTKIN juga tidak kurang soal kompetensi diajarkan. Maka ketika dia profesional, keberagamaannya wasatiyah dan kebangsaannya juga sudah clear menjadi penjaga NKRI, maka yakin kader-kader dari PTKIN akan menjadi solusi kepentingan negeri yang kita cintai. Saya kira ini sebagai pembuka dari saya. Selamat kepada teman-teman, termasuk juga panitia lokal. Mudah-mudahan tahun ini kita mendapatkan kelancaran dan mendapatkan calon-calon mahasiswa yang unggul sehingga mampu menghantarkan PTKIN ke depan menjadi solusi di negeri tercinta ini. Dan lebih jauhnya saya persilahkan Ketua Sepan untuk memberikan penjelasan secara teknis perihal kegiatan kita ini. Terima kasih kepada semua, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan memberi manfaat untuk lembaga kita, khususnya PTKIN, dan kita yang mengerjakan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Berikutnya saya persilakan Pak Ketua Span untuk bisa menyampaikan hal-hal teknis yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Pimpinan, Ketua Forum Pimpinan PTKIN beserta Sekretaris Forum dan seluruh pimpinan, rektor, wakil rektor di seluruh Indonesia yang hadir pada kesempatan kali ini dan para calon mahasiswa PTKIN serta teman-teman panitia SPAN, sekretaris, bendahara, kepala kantor sekretariat dan semua pokja yang saya banggakan. Serta hadirin para awak media yang saya hormati. Tujuan utama pelaksanaan seleksi mahasiswa baru ini adalah untuk mencari mahasiswa baru yang kredibel, yang profesional, juga yang akuntabel, dengan pengelolaan yang tentu bisa amanah, bisa nyaman, dan juga bisa menghasilkan anak-anak yang berkualitas. Karena itu, sebagaimana disampaikan Pak Ketua Forum, maka jalur seleksi SPAN juga UM PTKIN akan dilakukan dalam tahapan-tahapan secara teknis. Yang pertama, jalur SPAN PTKIN ini akan memulai dengan cek NPSN. Jadi bagaimana seluruh madrasah menginput nomor pokok sekolah nasional, dan juga kemudian akan mendapatkan konfirmasi dari panitia melalui registrasi akun di PDSS. Bagi yang belum, ada madrasah yang belum ada, maka tentu akan melakukan input yang sama. Kemudian setelah validasi dan kemudian dia mendapatkan login dan clear, maka data-data yang tadi disampaikan akan tertransfer dengan mudah di Dapodik, dan juga cek data siswa semuanya akan muncul dalam data yang dimiliki oleh panitia teman-teman SPAN dan Senam PTN ini. Jadi UM PTKIN. Kemudian dari jalur berikutnya, jalur mandiri juga begitu, maka akan dilakukan dengan tahapan-tahapan yang sesuai dengan yang sudah nanti diumumkan secara resmi. Ibu Bapak, hadirin yang saya hormati, program studi yang menjadi pilihan dari calon mahasiswa di PTKIN adalah cukup banyak dan tentu dengan cara-cara yang bisa diatur dengan sedemikian rupa. Yang pertama, tahapannya adalah siswa nanti setelah diupdate, didaftarkan oleh sekolah, maka siswa dilanjutkan dengan memilih 2 program studi, 2 perguruan tinggi yang diminati. Kampus mana yang diminati, 2 PTKIN yang diminati, dan selanjutnya masing-masing kemudian memilih 2 program studi yang diminati dari masing-masing kampus tadi. Jadi ini tahapannya, setelah itu kemudian ditentukan ranking berdasarkan urutan masing-masing, pilihan 1, 2, 3, dan 4. Pilihan 1, 2, dan seterusnya itu menggambarkan prioritas. Jadi tentu pilihan pertama adalah pilihan yang dikehendaki. Kemudian berikutnya,
jadwal pelaksanaan SPAN PTKIN yaitu dimulai dari satu pengisian dan verifikasi PDSS. Ini akan dilakukan pada tanggal 7 sampai 28 Februari 2022, kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran tanggal 4 sampai 31 Maret 2022, dan kemudian seleksi tahap pertama 4 sampai 7 April 2022, dan kemudian seleksi tahap kedua yaitu tanggal 9 sampai 11 April 2022, dan terakhir nanti direncanakan akan kita umumkan hasil seleksi SPAN PTKIN ini adalah tanggal 15 April 2022. Itu jalur SPAN PTKIN, yaitu jalur prestasi yang masing-masing calon didik atau calon mahasiswa mengunggah rapotnya kepada panitia SPAN dan UMPTKIN ini. Berikutnya soal UMPTKIN. UMPTKIN adalah jalur ujian mandiri perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Ini dibagi dalam dua kelompok ujian, yaitu kelompok IPA, IPA, dan kelompok IPS, ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Materi tesnya adalah satu, potensi akademik, dua, kemampuan bahasa, yang ketiga, kemampuan keislaman dan moderasi beragama, berikutnya adalah kemampuan BTQ, dan yang terakhir kemampuan IPA /IPS. Kemudian pelaksanaan tes akan dilaksanakan selama 4-5 hari dengan 3 sesi di setiap hari, dan kemudian kesempatan tesnya diberikan pada masing-masing calon cukup sekali, dan kemudian hasil tesnya akan diberikan melalui hasilnya secara individu dan diumumkan pada laman umptkin.ac.id. Nah, kelompok ujian itu yaitu jalur IPA, IPA, dan IPS. Kemudian nanti materi ujiannya sudah kami sampaikan seperti tadi, dan tahapan-tahapan pendaftaran tentu akan dimulai dengan pertama, calon mahasiswa melakukan registrasi secara online di laman umptkin.ac.id, sehingga mereka kemudian calon mahasiswa itu mendapatkan slip nomor atau slip instruksi pembayaran, sehingga ketika sudah clear pendaftaran ini dilanjutkan dengan peserta melakukan pembayaran di Bank BNI di seluruh Indonesia. Kemudian masing-masing calon siswa memilih jenis ujiannya, yaitu jenis SSI-nya, kelompok IPA atau IPS, dan kemudian juga memilih lokasi ujian, selanjutnya juga memilih program studi sebagaimana yang tadi saya sebutkan di atas. Setelah itu kemudian calon siswa melakukan cetak kartu siswa atau kartu peserta, dan akhirnya dilanjutkan dengan mereka semuanya untuk mengikuti ujian sesuai dengan jadwal yang tertera dalam kartu peserta. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sementara itu jadwal UMPTKIN, yaitu timeline UMPTKIN, pertama pendaftaran dan pembayaran akan dilakukan pada tanggal 25 April sampai 4 Juni 2022 dan dimulai pukul 16.00. Kemudian finalisasi pendaftaran tanggal 25 April sampai 4 Juni 2022 dan diakhiri pada pukul 24.00. Sementara pelaksanaan ujian tertulis adalah tanggal 14 sampai 17 Juni 2020 dan kemudian akan diumumkan pada tanggal 30 Juni 2022. Karena itu kepada seluruh calon peserta atau calon peserta ujian, calon mahasiswa PTKIN, dan seluruh Bapak pimpinan, hal-hal yang perlu dikonfirmasi ditanyakan, nanti dapat ditanyakan di Panitia Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru, Seleksi Prestasi Akademik Nasional dan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang dilakukan terpusat sekretariatnya di UIN Wali Songo dan juga akan dilakukan di panitia lokal di seluruh PTKIN di Indonesia. Informasi detailnya dapat diakses di seluruh kampus di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di seluruh Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai informasi awal. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi kekuatan untuk memajukan bangsa ini melalui hikmah kuliah di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ketua Panitia SPAN. Terima kasih juga kepada sapa juga ini ke Bapak Ibu-ibu yang di Panlok ya. Mudah-mudahan jelas apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Panitia. Barangkali dari media yang ingin menanyakan, oke, saya beri kesempatan 1, 2 ya. 1 dulu silakan. Dari mana? Dari media apa? Silakan disampaikan. Saya Triwahyuni dari Suara Karya.
Pak, untuk daya tampung SPAN sendiri berapa Pak? Tadi 20% kan ya disebut. Terus kalau yang UM berapa angkanya ya Pak? 40% itu. Terus tadi yang disebut pidato disebut kalau UM menerima siswa sekolah umum. Menerima siswa sekolah umum yang untuk UM. Itu berapa kuotanya Pak untuk sekolah umum? Makasih. Ada batasan. Oke, daya tampung sama sekolah umum ya. Oke. Berikutnya silakan Mas. Terima kasih, saya Hilmi dari Jawa Pos. Yang ingin saya tanyakan pertama, untuk tadi kan ada update atau inovasi yaitu integrasi nilai dengan Kemendikbud Pak untuk rapot. Jadi itu anak-anak yang dari sekolah tidak perlu upload nilai, cukup nomor induk mungkin nanti sudah muncul. Nah, yang saya tanyakan untuk di Kemendikbud kan sudah ada LTMPT itu Pak. Untuk prodi-prodi atau jurusan umum di PTKIN apakah tidak ada rencana cukup menggunakan nilai-nilai yang ada di LTMPT itu. Jadi anak-anak itu tidak perlu setahun ujian banyak-banyak, cukup menggunakan nilai yang ada di LTMPT untuk prodi-prodi yang umum gitu Pak. Di PTKIN kan banyak prodi-prodi yang umum. Apakah ada rencana cukup menggunakan nilai LTMPT tersebut? Yang kedua, tahun lalu jumlah lulusan untuk UMPTKIN kan menurun dibandingkan 2020. Ada yang bilang itu karena COVID. Nah, untuk tahun ini apa Pak strategi untuk memaksimalkan pendaftar dan supaya yang lulus nanti juga akan naik? Apakah ada skema misalkan meningkatkan beasiswa atau lainnya? Terima kasih. Ya, terima kasih dari dua teman media kita. Silakan direspon. Ya, terima kasih kepada teman-teman media. Yang pertama, seluruh perguruan tinggi keagamaan Islam sudah menyerahkan data yang sudah kita koordinasikan, yaitu SPAN itu 20% maksimal, minimal, kemudian yang UMPTKN 40%. Data yang masuk dalam sedata kita, yaitu data tampung SPAN UMPTKN 2022, kuota SPAN adalah 58.076, kemudian kuota UM adalah 75.242. Ini belum jalur mandiri yang dilakukan oleh masing-masing perguruan tinggi. Jalur mandiri dengan totalitas kota itu adalah 39.667. Jadi rencana total seluruh mahasiswa baru yang akan masuk di perguruan tinggi keagamaan Islam adalah 172.985. Dan ini akan dilakukan dalam proses seleksi penerimaan mahasiswa baru secara integral, baik UMPTKIN, SPAN PTKIN, dan juga jalur mandiri. Kemudian berkaitan dengan sekolah umum, seperti saya sampaikan bahwa untuk masuk dan kuliah di PTKIN tidak dibatasi dari kampus atau dari sekolah manapun. Maka kita menerima dari jalur sekolah umum, SMA, SMK, madrasah, sekaligus pesantren. Semua data sudah ada dalam data kita, data sekolah, madrasah, dan semua profil siswa, tetapi yang rapot memang akan mengupload sendiri untuk SPAN PTKIN karena dari Dapodik itu baru diupdate nilainya Pusdatin, Pusat Pangkalan Data dan Informasi Kemendikbud, hanya tahun 2021 ke atas, sehingga yang sebelumnya belum ada, termasuk di LTMPT. Dan perlu kami sampaikan bedanya dengan LTMPT, kami sebagian kampus juga, kampus PTKIN juga ikut dalam skema LTMPT karena mereka itu, LTMPT adalah menggelar ujian masuk SNMPTN, SNMPTN, dan SBMPTN prodi-prodi non-agama. Jadi bedanya begitu, kalau agama kami, SNMPTN ini adalah program studi keagamaan yang mendapatkan izin oleh Kementerian Agama. Kalau yang mereka adalah prodi-prodi non-keagamaan. Kami juga yang punya prodi umum ikut bersama-sama dengan LTMPT. Sementara kalau UMPTKIN
dilakukan oleh semua jalur yang ada dalam koordinasi Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Bapak Ketua Forum dan SPAN PTKIN. Demikian tambahan saya, monggo Prof. Ada satu lagi strategi. Ya, strategi kemarin memang turun ya, yang hampir semua turun. Kami tentu melakukan banyak hal, diantaranya yang pertama pelibatan seluruh elemen, memaksimalkan keterlibatan seluruh elemen seperti humas pada masing-masing perguruan tinggi. Kami coba koordinasi dengan Kanwil Kementerian Agama, aksesibilitas bagi calon mahasiswa juga kita tingkatkan melalui berbagai macam cara ya. Kemudian tadi sosialisasi juga secara masif kita lakukan, terutama menyangkut segmen-segmen yang selama ini dianggap kurang bersentuhan dengan kita, seperti sekolah-sekolah unggulan, pesantren-pesantren yang jauh, daerah tertinggal dan sebagainya, kita coba buka ruang. Itu diantara yang kami lakukan ya. Gitu ya. Tentu juga ada afirmasi beasiswa, tapi kan ini dalam skema yang banyak ya. Beasiswa saya kira banyak dari mulai jalur prestasi, KIP, bahkan ada berbagai inisiatif yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara khusus mengenai beasiswa kerjasama dengan daerah, dengan Basnas dan sebagainya, yang saya kira ini merupakan bagian dari cara kita untuk meningkatkan minat terhadap perguruan tinggi keagamaan Islam. Saya kira itu ya. Cukup? Masih, karena datanya belum tersedia secara seluruh tahun di Pusdatin. Ya. Ya tahun 2021, tapi tidak semua tahun yang, kan 2 tahun harus daftar, kan yang boleh daftar kan 2 tahun usia kelulusan kan, yang 2020 kan berarti belum ada, yang 2021 yang ada. Ini problemnya di situ Prof. Ya. Saya kira itu cukup. Satu lagi silakan. Saya Wulan dari Detikkom mau nanya, kalau untuk UMPTKIN itu kan ada tes kemampuan bidang IPA dan IPS. Nah itu nanti dipisahkan pas ujian. Nah kalau untuk siswa atau santri yang mau prodi IPA dan IPS, dua-duanya apakah harus ujian 2 kali dan membayar 2 kali atau tidak? Terus kalau untuk SPAN PTKIN, apakah ada kuota untuk setiap sekolah atau madrasah atau pesantren mengirimkan berapa siswa, dan kalau ada seperti apa proses penentuan kuotanya atau penentuan jumlah siswa eligible seperti di LTMPT? Terus yang kedua tadi ulangi Pak. Itu saja. Yang kedua tadi Pak. Oh ya, yang kedua kan katanya kalau siswa yang berhak mengikuti seleksi adalah siswa yang didaftarkan kepala madrasah atau sekolahnya. Nah, ini apakah ada kuota yang ditetapkan di masing-masing madrasah dan sekolah? Terus kalau memang ada kuota yang ditetapkan, itu seperti apa proses penentuannya? Terima kasih. Yang pertama, mengenai cara kita menyelenggarakan tes ya, 1 kali tes dan daftarnya juga punya sekali, jadi nggak boleh balik daftar dan bayar, nggak, 1 kali. Nah kemudian untuk menyangkut scoring ya, untuk yang eligible itu kita tidak berdasarkan atas kuota ya, tapi berdasarkan atas prestasi, ranking rapot yang mereka peroleh. Jadi tidak yang SPAN ya, karena jalur yang lain tentu adalah ada grading yang dipastikan ditetapkan oleh pada skor yang sudah kita tetapkan. Jadi dasarnya adalah grade yang sudah kita tetapkan, tapi yang prestasi otomatis tidak kuota ya, tapi jumlah yang dibutuhkan, kemudian yang masuk berapa, tidak ada kuota per sekolah, tidak seperti itu ya. Terima kasih. Cukup? Oke, terima kasih pada teman-teman media dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih juga kepada seluruh panitia lokal yang telah setia mengikuti acara ini sampai selesai. Mudah-mudahan ini merupakan ikhtiar penting bagi kita untuk meningkatkan tingkat partisipasi kependidikan kita. Sekali lagi mohon dukungan dan doa, mudah-mudahan penerimaan mahasiswa baru kita melalui berbagai jalur sukses, khususnya adalah SPAN dan UMPTKIN. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih teman-teman wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.